Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga pada sehat semua ya dimanapun teman-teman berada. Oke, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang kedudukan garis dan bidang yang beranggotakan ada Triana Citra Lestari sebagai pemateri ketiga, ada Marliana Wati Khadijah sebagai pemateri pertama, dan ada Eba Kurnia, saya sendiri sebagai pemateri kedua. Oke, materi yang akan kita bahas itu mengenai kedudukan garis dan bidang, kedudukan dua buah garis, kedudukan dua bidang, dan yang terakhir kedudukan. Untuk pemateri pertama, kita persilakan saja untuk menyampaikan materinya. Silakan. Terima kasih kepada moderator, saya Marliana sebagai pemateri pertama menjelaskan tentang definisi kedudukan garis dan bidang. Definisi kedudukan garis. Garis merupakan himpunan titik-titik yang anggotanya merupakan dua titik atau lebih. Titik tersebut berderet kedua arah yang berlawanan sampai jauh tak terhingga. Model atau representasi suatu garis, misalnya seutas benang kecil lurus yang dapat diperpanjang kedua arah yang berlawanan sampai jauh tak terhingga. Garis hanya mempunyai ukuran panjang. Garis diberi nama dengan menggunakan huruf kecil seperti G, H, K, dan seterusnya. Atau bisa juga menggunakan huruf kapital AB, AC, BC, dan seterusnya. Pada gambar 1.2 diperlihatkan dua buah garis, yaitu ada garis H dan garis AB. Kemudian definisi kedudukan bidang. Bidang adalah himpunan titik-titik lebih dari dua buah titik dan tidak semuanya terletak pada sebuah garis. Model sebuah bidang adalah permukaan sebuah meja yang rata yang misalnya dapat diperlebar ke semua arah. Bidang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Bidang diberi nama dengan menyebutkan titik-titik sudut dari bidang tersebut atau memakai huruf seperti alfa, beta, dan seterusnya. Seperti pada gambar diperlihatkan dua buah bidang, yaitu bidang alfa dan bidang ABCD. Kemudian ada kedudukan dua buah garis. Yang pertama, dua garis sejajar. Dua buah garis dikatakan sejajar jika dua buah garis tersebut sebidang dan tidak mempunyai titik persekutuan, seperti pada gambar di samping. Dua garis berpotongan, dua buah garis dikatakan berpotongan jika dua buah garis tersebut sebidang dan mempunyai suatu titik persekutuan yang dinamakan titik potong. Perhatikan pada gambar di samping. Kemudian ada dua garis berimpit. Dua garis dikatakan berimpit jika jarak antara kedua garis tersebut adalah 0. Seperti pada gambar di samping, yang kemudian ada dua buah garis bersilangan, di mana dua buah garis dikatakan bersilangan jika dua buah garis tersebut tidak sebidang atau melalui kedua gambar tersebut tidak dapat dibuat sebuah bidang datar, seperti yang dapat dilihat di gambar samping. Pada contoh soalnya yaitu diketahui kubus KLMN, OPQR, A. Sebutkan 3 pasang ruas garis yang sejajar. B. Sebutkan 3 pasang ruas garis yang berpotongan. C. Sebutkan 3 pasang ruang garis yang bersilangan. 3 pasang ruas garis yang sejajar yaitu KL sejajar dengan NM, KL sejajar dengan RQ, dan KL sejajar dengan OP. 3 pasang ruang garis yang berpotongan adalah KN yang berpotongan dengan MN, KM berpotongan dengan LN, dan KQ berpotongan dengan LR. 3 pasang ruas garis yang bersilangan adalah KO bersilangan dengan MN, KN bersilangan dengan LP, dan KR bersilangan dengan MQ. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kedudukan garis dan bidang. Oke, di sini ada garis terletak pada bidang. Dikatakan demikian karena jika sebuah garis dikatakan terletak pada bidang, jika setiap titik pada garis tersebut juga terletak pada bidang. Nah, contohnya kayak gambar 1.12 yang dimana si garis ini, guys, terletak pada bidangnya. Kemudian ada garis sejajar ke bidang.
Dikatakan demikian karena jika garis dan bidang tidak mempunyai satu pun titik persekutuan atau si mereka itu tidak mempunyai titik pertemuan antara si garis dan bidang. Makanya mereka dikatakan sejajar. Contohnya itu pada gambar di bawahnya. Oke, next. Kemudian ada garis memotong atau menembus bidang. Sebuah garis dikatakan memotong atau menembus bidang jika garis dan bidang mempunyai satu titik persekutuan yang dinamakan titik potong atau titik tembus. Jadi, si garis dan bidang itu, mereka itu memiliki titik persekutuan. Beda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu sejajar, mereka tidak mempunyai titik persekutuan atau titik potong. Nah, sedangkan yang sekarang itu, mereka mempunyai titik persekutuan atau titik potong. Seperti gambar 1.14. Oke, next. Nah, di sini kita punya contoh nih. Diketahui kubus A, B, C, E, F, G, H. Yang pertama, sebutkan 4 ruas garis yang terletak pada bidang A, B, C, D. Dan yang kedua, sebutkan 4 ruas garis yang sejajar bidang A, B, H, E. Oke, kita jawab nih. Nah, yang pertama, 4 ruas garis yang terletak pada bidang A, B, C, D itu ada ruas garis A, B, B, C, C, D, dan AD. Nah, untuk yang kedua, 4 ruas garis yang sejajar dengan bidang ADHE itu ada ruas garis BC, FG, BF, dan CG. Oke, next. Untuk materi yang ini akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Triana Citra Lestari. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi mengenai kedudukan dua bidang. Di sini ada dua bidang sejajar. Dua bidang dikatakan sejajar jika kedua bidang tersebut tidak mempunyai satupun titik persekutuan. Seperti gambar di bawah ini, diperlihatkan bidang alfa dan beta sejajar. Kemudian, dua bidang berimpit. Dua bidang dikatakan berimpit jika setiap titik terletak pada kedua bidang. Seperti gambar di bawah ini, diperlihatkan bidang alfa dan bidang beta berimpit. Next. Kemudian ada dua bidang berpotongan. Dua bidang dikatakan berpotongan jika kedua bidang tersebut mempunyai sebuah garis persekutuan. Seperti gambar di samping, diperlihatkan bidang alfa dan beta berpotongan. Next. Di sini ada contoh soal. Diketahui kubus KLMN OPQR. Sebutkan dua pasang bidang yang sejajar. Kemudian sebutkan dua pasang bidang yang berpotongan. Kita jawab. Untuk yang pertama, bidang KLMN sejajar dengan bidang OPQR. Dan bidang LMQP sejajar dengan bidang KNRO. Kemudian yang kedua, bidang KLQR berpotongan dengan bidang OPMN, dan bidang OLMR berpotongan dengan bidang PQNK. Next. Selanjutnya, kita akan membahas kedudukan tiga bidang. Gambar 9 atau gambar di samping merupakan sebuah ilustrasi yang dapat terjadi antara bidang alfa, bidang beta, dan bidang lambda. Ilustrasi yang disajikan dalam bentuk skema tersebut dimulai dengan kejadian antara bidang alfa dan bidang beta dan dilengkapi dengan kehadiran bidang lambda. Antara bidang alfa dan bidang beta dapat keduanya berpotongan atau keduanya sejajar. Perhatikan gambar 9.1 dan gambar 9.2. Pada gambar 9.1, bidang alfa dan bidang beta berpotongan. Perpotongannya berupa garis S atau garis alfa dan beta. Jika ada bidang lain, misalnya bidang lambda, maka kejadian yang dapat terjadi yaitu
A. Bidang lambda memotong garis S tepat di satu titik. Kemudian, bidang lambda membuat garis S seluruhnya, atau bidang lambda sejajar dengan garis S. Kemudian, gambar 9.1.A menunjukkan bidang lambda memotong garis S tepat di satu titik, yaitu titik P. Hal tersebut juga berarti garis S atau garis alfa dan beta, garis alfa dan lambda, dan garis beta dan lambda, ketiganya saling berpotongan. Dan perpotongannya tepat di satu titik, yaitu titik P. Gambar 9.1.B menunjukkan bidang lambda memuat seluruh garis S. Hal tersebut berarti bidang alfa, bidang beta, dan bidang lambda ketiganya berpotongan pada satu garis, yaitu garis S. Jadi, setiap titik pada garis S seluruhnya terletak pada bidang alfa, bidang beta, dan bidang lambda. Kemudian gambar 9.1.C menunjukkan bidang lambda sejajar dengan garis S, karena garis S merupakan perpotongan antara bidang alfa dan bidang beta, dan garis S juga sejajar dengan bidang lambda. Maka garis alfa dan lambda dan garis beta dan lambda juga sejajar dengan garis S. Jadi garis S sejajar garis alfa dan lambda sejajar dengan garis beta dan lambda. Next. Kemudian pada gambar 9.2, bidang alfa dan bidang beta tidak berpotongan. Namun keduanya saling sejajar. Tidak ada bidang lain, misalnya bidang lambda. Maka kejadian yang dapat terjadi yaitu bidang lambda memotong bidang alfa maupun bidang beta, atau bidang lambda sejajar dengan salah satu bidang alfa atau bidang beta. Gambar 9.2.A menunjukkan bidang lambda memotong bidang alfa. Karena bidang alfa sejajar dengan bidang beta, maka bidang lambda juga memotong bidang beta. Akibatnya, garis-garis perpotongan di antara kedua bidang tersebut juga sejajar. Juga garis alfa dan lambda sejajar dengan garis beta dan lambda, atau garis alfa dan lambda sejajar dengan garis beta dan lambda. Sedangkan gambar 9.2.B menunjukkan bidang lambda sejajar dengan bidang alfa. Karena bidang alfa sejajar dengan bidang beta dan bidang lambda sejajar dengan bidang alfa, maka bidang lambda juga sejajar dengan bidang beta. Jadi, bidang alfa sejajar bidang beta sejajar bidang lambda. Baik, itu saja penyampaian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan semua. Nah, itu dia guys materi tentang kedudukan garis dan bidang. Untuk selanjutnya, jika ada pertanyaan, bisa kita diskusikan di WA Group. Sekian materi presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.